Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, terkhusus buat Ibu Murni Marbun selaku dosen mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan semester 6 di STMI Pelita Nusantara. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Rapindra Jendarus, NIM 17012141, kelas TI reguler semester 6. Teman saya Rinaldi Taniago, NIM 1701210067, kelas TI reguler semester 6. Dan Putra Pradana, NIM 1701210019, kelas TI reguler semester 6. Pada kesempatan kali ini, teman saya Putra Pradana tidak dapat mengikuti tugas kelompok ini karena ada suatu halangan sehingga tidak dapat mengikuti. Di sini kami membahas tentang jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Usulan Kenaikan Pangkat dan Golongan dengan menggunakan metode GAP pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknologi informasi berkembang pesat dan merambah di berbagai bidang instansi, baik pemerintahan maupun swasta, sehingga berdampak besar di berbagai bidang kegiatan. Pada survei di lapangan, ada kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, terutama pada subdinas kepegawaian. Kekurangannya adalah pengolahan data pegawai, memprioritaskan pegawai yang akan diajukan kenaikan pangkat dan golongan ke dinas pusat. Masih dilakukan sebatas pengolahan secara manual dengan menganalisa dari data pegawai dengan kriteria pegawai diajukan kenaikan pangkatnya tanpa adanya sebuah sistem khusus yang menanganinya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Di sini menggunakan metode GAP, yaitu Gender Analysis Pathway, yaitu menghitung perbedaan atau selisih nilai antara nilai sebenarnya dengan nilai pada objek yang ingin dibandingkan dengan nilai yang ada. GAP yang pertama, proses perbandingan antara kompetensi individu pegawai dengan kompetensi standar golongan atau jabatan yang akan diajukan. Kedua, semakin rendah nilai GAP, maka bobotnya akan semakin tinggi. Ketiga, kemungkinannya kenaikan pangkat golongan semakin besar, ditentukan kompetensi atau kemampuan yang diperlukan oleh suatu golongan atau jabatan agar diperoleh hasil maksimum dari beberapa opsi. Yang keempat, proses data akan menghasilkan GAP, karena semakin rendah nilai GAP, maka semakin besar bobot yang diperoleh. Kompetensi atau kemampuan dapat dipenuhi secara maksimal paling mendekati oleh calon pemegang jabatan golongan. Proses perhitungan pemetaan GAP kompetensi antara profil jabatan dengan profil karyawan. Rumus atau formula GAP: kompetensi individu pegawai dikurang kompetensi standar. Keterangannya: kompetensi individu adalah kompetensi yang dimiliki oleh individu atau di sini seorang pegawai berdasarkan penilaian lembaga. Kompetensi standar adalah kompetensi atau kemampuan standar yang akan menjadi patokan ataupun perbandingan dengan kompetensi individu yang berlaku secara umum untuk setiap pegawai. Proses penentuan bobot melalui proses pendeskripsian dari pihak manajemen sumber daya manusia untuk tiap jabatan yang ada di perusahaan setelah didapatkan dari GAP karyawan, maka tiap-tiap profil diberi bobot nilai
dengan patokan tabel bobot nilai GAP. Perhitungan dan pengoblokan core dan secondary vektor setelah menentukan bobot nilai GAP. Tiga aspek, yaitu pertama aspek kapasitas intelektual, yang kedua sikap kerja, yang ketiga perilaku dengan cara yang sama. Dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok core vektor dan secondary vektor. Core vektor, rumus atau formulanya NCF sama dengan sigma NC ISP per sigma IC. Keterangannya NCF di sini adalah nilai rata-rata per vektor, sedangkan nilai NC ISP jumlah total nilai core vektor termasuk intelektual, sikap kerja, perilaku, sedangkan IC jumlah item core vektor. Rumus atau formula untuk secondary vektor NCS sama dengan sigma NS ISP per sigma IS. Keterangannya NSF nilai rata-rata secondary vektor, NS atau ISP jumlah total nilai secondary vektor termasuk tadi intelektual, sikap kerja, perilaku, IS jumlah item secondary vektor. Hasil dan implementasi analisis berdasarkan metode GAP. Langkah pertama adalah mengetahui tabel bobot GAP. Selisih 0, bobot nilai 6. Keterangannya tidak ada GAP atau kompetensi sesuai yang dibutuhkan. Selisih 1, bobot nilai 5,5. Keterangan kompetensi individu kelebihan satu tingkat atau level. Selisih min 1, bobot nilai 5. Keterangan kompetensi individu kurang satu tingkat atau level. Selisih 2, bobot 4,5. Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat atau level. Selisih min 2, bobot nilai 4. Keterangan kompetensi individu kurang 2 tingkat atau level. Selisih 3, bobot nilai 3,5. Keterangan kompetensi individu kelebihan 3 tingkat atau level. Selisih min 3, bobot nilai 3. Keterangan kompetensi individu kurang 3 tingkat atau level. Selisih 4, bobot nilai 2,5. Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat atau level. Selisih min 4, bobot nilai 2. Kompetensi individu kurang 4 tingkat atau level. Selisih 5, bobot nilai 1,5. Keterangan kompetensi individu kelebihan 5 tingkat atau level. Selisih min 5, bobot nilai 1. Kompetensi individu kurang 5 tingkat atau level. Oke, selanjutnya langkah kedua, profil standar dinas. Yang pertama, kapasitas intelektual atau PSDA. Subkriterianya pertama, kebijaksanaan PSDA 1, loyalitas PSDA 2, kejujuran PSDA 3, sikap kerja PSDB. Subkriteria A, pengetahuan tentang birokrasi PSDB 1, B, tanggung jawab PSDB 2, C, kemampuan untuk berprestasi PSDB 3, D, kerjasama dengan rekan kerja PSDB 4, E, kerjasama dengan atasan PSDB 5, F, kemandirian kerja PSDB 6, G, performance PSDB 7, H, ketekunan dan ketelitian kerja PSDB 8, I, kedisiplinan PSDB 9. Ketiga, perilaku PSDC. Subkriteria A, kebijaksanaan PSDC 1, B, loyalitas PSDC 2, C, kejujuran PSDC 3. Perhitungan GAP dengan membandingkan nilai profil standar dengan profil pegawai untuk profil intelektual PSDA. Tabel 2, tabel profil standar dinas. OD, profil standar dinas. Profil pegawai 1110101002201 PSDA-nya nilai PSDA standarnya adalah 4, sedangkan nilai individunya 5. PSDA 2 nya nilai standarnya 3, nilai individunya 4.
PSDA 3 nya nilai standarnya 3, nilai individunya 3. Jadi di sini didapat GAP nya 1 untuk PSDA 1. Caranya 5 dikurangkan 4. Dilihat dari tadi rumusnya, formulanya adalah kompetensi individu pegawai dikurang kompetensi standar. Jadi di sini kompetensi individu pegawainya ada 5 dikurangkan kompetensi standarnya 4, jadi 1. Begitu juga seterusnya, 4 dikurang 3 1, 3 dikurang 3 0. Nilai hasil bobot GAP nya diketahui dengan melihat tabel nilai 1. Kita lihat di sini nilai 1 bobot nilainya 5,5 dan 0 nilai bobotnya adalah 6. Selanjutnya perhitungan GAP dengan membandingkan nilai profil standar dengan profil pegawai untuk profil sikap kerja PSDB. Tabel 3, tabel sikap kerja. Kode profil standar dinas. Profil pegawai 11101010201002201. PSDA nilai standarnya 4, nilai individunya 5. PSDA nilai standarnya 3, nilai individunya 4. PSDA 3 nilai standarnya 3, nilai individunya 3. Nilai GAP-nya 5 dikurang 4 1, 4 dikurang 3 1, 3 dikurang 3 0. Hasil bobot GAP-nya nilai 1 tadi berbobot 5,5 dan 0 berbobot 6. Selanjutnya untuk tabel perilaku, kode profil standar dinasnya PSDC 1 standar nilainya 5, PSDC 2 standar nilai 4, PSDC 3 nilai standarnya 3, dan nilai individu untuk PSDC 1 adalah 5, PSDC 2 5, PSDC 3 4. Jadi GAP nya 5 dikurang 5 0, 5 dikurang 4 1, 4 dikurang 3 1. Tadi setelah kita ketahui bahwasanya hasil bobot nilai 0 itu adalah 6 dan 1 adalah 5,5. Langkah ketiganya menentukan core vector dan sekunder vector ditentukan oleh user atau pengguna. Kriteria intelektual misalnya core vector adalah PSDA 1 dan sekunder vector adalah PSDA 2 dan PSDA 3. Perhitungan core. Di sini ada rumusnya perhitungan core vector. NCI sama dengan sigma NC per sigma IC. NCI adalah nilai rata-rata core vector, NC adalah jumlah total nilai core vector, IC adalah jumlah item core vector. Di sini jadi nilai core vectornya 5,5 dibagi 1. 5,5 ini adalah nilai dari rata-rata nilai dari jumlah total nilai core vector, sedangkan 1 adalah nilai dari jumlah item core vector. Perhitungan sekunder vektornya rumus NSI sama dengan sigma NS bagi atau per sigma IS. NSI adalah nilai rata-rata sekunder vektor, NS adalah jumlah total nilai sekunder vektor, IS adalah jumlah item sekunder vektor. Jadi kita mencari di sini nilai rata-rata sekunder vektor dengan jumlah total nilai sekunder vektor adalah 11,5. Tadi telah kita ketahui bahwa nilai PSDA 1 adalah 5,5, itu untuk core vector, sedangkan sekunder
sekunder vektor adalah PSDA 2 5,5, PSDA 3 6. Jadi 5,5 ditambah 6 11,5. Sehingga di sini 11,5 dibagi 2. 2 itu adalah jumlah item sekunder vektor dari PSDA 2 sama PSDA 3. Di sini selanjutnya adalah tabel kelima, pengelompokan bobot nilai GAP aspek intelektual. PSDA 1 tadi 5,5, PSDA 2 5,5, PSDA 3 6. Core vektornya kita cari tadi adalah 5,5. Sekunder vektornya adalah 5,75. Demikian untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Rinaldi Caniago. Terima kasih kepada teman saya Ravindra Jain Barus. Baik, saya lanjutkan perhitungan core dan vektor. NCI sigma NC per sigma IC sama dengan 21,5 per 4 sama dengan 5,875. Menentukan core vector dan secondary vector ditentukan oleh user atau pengguna. Kriteria sikap kerja misalnya core vector adalah PSDB, PSDB 3, PSDB 6, PSDB 7, dan secondary vector adalah PSDB 2, PSDB 4, PSDB 5, PSDB 8, dan PSDB 9. Perhitungan secondary vector NSI sigma NS per sigma IS sama dengan 24,5 per 4 sama dengan 4,9. Tabel 6, pengelompokan botol nilai GAP aspek sikap kerja. PSDB 1 5,5, PSDB 2 5,5, SDB 3 6, PSDB 4 5, PSDB 5 6, PSDB 6 6, PSDB 7 5, PSDB 8 5, PSDB 9 3, core vector 5,375, secondary vector 4,9. Slide selanjutnya, perhitungan core vector. NCI sigma NC per sigma IC sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Menentukan core vector dan secondary vector atau ditentukan oleh user atau pengguna. Kriteria perilaku misalnya core vector adalah PSDC 1 dan secondary vector adalah PSDC 2 dan PSDC 3. NSI sama dengan sigma NS per sigma IS sama dengan 11 per 2 sama dengan 5,5. Tabel 8, pengelompokan bobot nilai GAP aspek perilaku. PSDC 1 6, PSDC 2 5,5, PSDC 3 5,5, core vector 6, secondary vector 5,5. Slide selanjutnya, langkah keempat, menentukan hasil akhir. N sama dengan ISP sama dengan X persen NCF ISP ditambah X persen NSF ISP sama dengan 60% 5,5 ditambah 40% 5,75 sama dengan 3,3 ditambah 2,3 sama dengan 5,6. Tabel 9, pengelompok bobot nilai GAP
aspek intelektual. Core factor 5,5, secondary factor 5,75, NI 5,6. N, slide selanjutnya, NISP sama dengan X persen NCF ISP tambah X persen NSF ISP sama dengan 60 persen 5,375 ditambah 40 persen 4,9 sama dengan 3,225 ditambah 1,96 sama dengan 5,185. Tabel 10, pengelompok bobot nilai GAP aspek sikap kerja. Core factor 5,375, secondary factor 1,96, NI 5,185. Slide selanjutnya, N ISP sama dengan X persen NCF ISP ditambah X persen NSF ISP sama dengan 60 persen dikali 6 tambah 40 persen dikali 5,5 sama dengan 3,6 ditambah 2,2 sama dengan 5,8. Tabel 11, pengelompok bobot nilai GAP aspek perilaku. Core factor 6, secondary factor 5,5, NI 5,8. Slide selanjutnya, perhitungan penentuan ranking sama dengan X persen NI ditambah X persen NS ditambah X persen NP. Ranking sama dengan 20 persen 6 ditambah 30 persen dikali 5,185 ditambah 50 persen dikali 5,8. Ranking sama dengan 1,12 ditambah 1,55 ditambah 2,9. Ranking sama dengan 5,57. Tabel 12, tabel hasil akhir. NIP 11101 0201 002201 PSDA 5,6 PSDB 5,185 PSDC 5,8. Jadi hasil akhirnya adalah 5,57. Berikut desain input output. Perhitungan dan analisis secara teknis maka akan dimasukkan ke dalam aplikasi agar dapat dibuat secara otomatis. Form data golongan. Berikut input data golongan pegawai. Terdiri dari ID golongan, tambah, simpan, batal, ubah, perbaharui, dan lihat data. Penjelasannya, form input data golongan pegawai digunakan untuk memasukkan ID, golongan dan golongan. Terdapat fasilitas untuk tambah, simpan, batal, ubah, memperbarui data, dan melihat data yang telah diinput. Slide selanjutnya, berikut form data jabatan. Input data jabatan pegawai terdiri dari ID jabatan, tambah, simpan, batal, ubah, perbarui, dan lihat data. Berikut penjelasannya. Form input data jabatan pegawai digunakan untuk menginput ID jabatan dan jabatan. Terdapat juga fasilitas untuk menambah, mengubah, menyimpan, memperbarui, dan melihat data yang diinput. Berikut form data pendidikan. Terdiri dari input data pendidikan, ID pendidikan, jabatan,
terdiri dari tambah, simpan, batal, ubah, perbarui, dan lihat data. Berikut penjelasannya. Form input data. Data pendidikan digunakan untuk menginput pendidikan pegawai. Terdapat juga fasilitas untuk menambah, mengubah, menyimpan, memperbarui, dan melihat data yang telah diinput. Form data unit kerja. Input data unit kerja pegawai terdiri dari ID unit kerja, tambah, simpan, batal, ubah, perbarui, dan lihat data. Berikut penjelasannya. Form data unit kerja pegawai digunakan untuk menginput ID, unit dan unit kerja pegawai. Terdapat juga fasilitas untuk mengubah, menyimpan, memperbarui, dan melihat data yang diinput. Form data kriteria terdiri dari ID profil, tambah, simpan, batal, ubah, perbarui, dan lihat data. Form data kriteria standar Dinas Pegawai digunakan untuk menginput ID profil, dan jenis profil pegawai. Terdapat juga fasilitas untuk menambah, mengubah, menyimpan, memperbarui, dan melihat data yang telah diinput. Form data pegawai. Input data pegawai Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, status kawin, SK pengangkatan, SK terakhir, ID golongan, ID jabatan, ID unit kerja, dan ID pendidikan, tambah, simpan, batal, ubah, perbarui data. Form data pegawai digunakan untuk NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, status, SK pengangkatan, SK terakhir, ID golongan. Terdapat ID golongan, ID jabatan, ID unit kerja, dan ID pendidikan pegawai. Terdapat juga fasilitas untuk menambah, mengubah, menyimpan, memperbaharui, dan melihat data yang diinput. Form data usulan terdiri dari NIK, nama lengkap, ID golongan lama, ID golongan usulan, tanggal atau bulan, periode, tambah, simpan, batal, ubah, perbarui, lihat data, dan hapus. Form input data usulan kenaikan pangkat digunakan untuk menginput NIK, nama lengkap pegawai, ID golongan lama dan ID golongan usulan, tanggal usulan serta periode usulan. Terdapat juga fasilitas untuk menambah, mengubah, menyimpan, memperbarui, dan melihat data yang telah diinput. Form data analisis GAP. Berikut formnya. Form data analisis GAP ini digunakan untuk menghasilkan hasil perhitungan dan analisa. Form laporan data pegawai. Berikut formnya. Form laporan data pegawai digunakan untuk melihat data pegawai yang ada dalam Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diinput dalam aplikasi ini. Form data usulan. Berikut formnya. Form laporan data pegawai digunakan untuk melihat data pegawai yang ada dalam Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diinput dalam aplikasi ini. Form laporan data SPK. Berikut formnya. Form laporan data pegawai digunakan untuk melihat data pegawai yang ada dalam Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diinput dalam aplikasi ini. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kami Rinaldi Caniago. Demikianlah hasil presentasi tugas kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.